Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah juga kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Yang pertama tentu selalu bersyukur jemaah. Karena syukur itu ibadah. Dan syukur itu tidak boleh kendak, tidak boleh berhenti. Mengapa? Karena nikmat Allah pun tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Maka mari kita bersyukur dengan hati yang tulus, bersyukur dengan lisan, bersyukur pula dengan anggota badan kita. Bahkan bersyukur pula dengan semua yang Allah limpahkan kepada kita dalam rangka untuk berzikir, beribadah dengan baik, dan tentu bersyukur itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan malam hari ini, semoga kehadiran kita di Masjid Darussalam, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari bentuk syukur kita kepadanya, zikir kita kepadanya, dan tentu sebagai salah satu amal ibadah yang mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat, salam dan keberkahan pula selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih setia, bersabar, berupaya untuk memegang agama ini dengan baik sampai kelak hari kiamat tiba, termasuk mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita saling mengingatkan berkaitan dengan masalah waktu. Hari ini hari apa Pak? Jumat Rabu. Selasa apa Kamis, Bu? Loh, masih kok sejak dulu kita masih khilaf saja. Katanya suruh bersatu. Ya. Loh, kok bertanya? Kita ini jangan berpecah belah. Selasa apa Kamis, Bu? Begitulah, bersatu gitu. Orang itu bersatu. Bersatu kita teguh, ya. Bercerai. Kalau bapak-bapak ngapain bercerai? Sedih. Baik, jadi hari ini hari Rabu, ibu-ibu. Kalau hitungan Hijriah itu sudah hari Rabu. Rabunya Rabu apa nih? Rabu apa Pak? Pon, betul? Pon apa Wage? Oh iya, karena Jumat besok Jumat Kliwon ya. Rabunya Rabu Pon. Tanggalnya Pon. 5 apa 6? 3 apa 6? Tanggal satunya itu Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 5. Mungkin di kalender ada yang sudah 6. Ya, tidak apa-apa lah. Kalau selisih 1 tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau selisih 2, selisih 3, oh tidak. Nah itu. Selisih 1. Ya biasalah penanggalan seperti itu. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Rabu Pon 5 Rajab. Nah ini ibu bapak mengingatkan kembali bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan mulia, bersama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, dan Rajab. Jadi mumpung kita diberi kesempatan luar biasa ibu bapak. Memang bulan mulia, kemuliaannya, kehormatannya dilebihkan, ditambah. Salah satu penjelasan apa makna bulan haram, yaitu kita dilarang memulai berperang, menyerang musuh. Ya pada bulan-bulan haram, termasuk pada bulan Rajab ini. Kemudian kita juga lebih ditegaskan lagi larangan
untuk melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, kejahatan dan maksiat. Meskipun kemaksiatan, kejahatan, dosa itu kapan saja juga dilarang ya. Tapi pada bulan-bulan haram itu larangannya lebih ditegaskan lagi. Mengapa? Karena bulan haram, waktu pada bulan haram termasuk bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah. Sesuatu kalau dimuliakan ya harus kita hormati. Buat orang tua lebih dihormati. Sesama orang ya kita hormatlah kepada siapapun. Tapi kepada orang tua lebih. Kepada orang yang dituakan lebih. Kepada pemimpin lebih kan gitu. Ada tempat dimanapun kita dilarang berbuat maksiat. Di pasar tidak boleh. Tapi kalau di masjid larangan itu lebih keras. Begitu pula kapan saja setiap bulan 12 itu jumlahnya kita dilarang berbuat dosa. Tapi pada 4 bulan ini lebih ditegaskan lagi larangan itu. Ini makna dari bulan haram, bulan yang dimuliakan di satu sisi dan lebih diharamkan lagi perbuatan-perbuatan tertentu, termasuk diantaranya berperang, memulai berperang itu. Baik, karena ini bulan mulia, maka kita berupaya untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Berikutnya, pada bulan Rajab itu salah satu penjelasan karena bulan mulia. Ketika dosa itu sanksinya ditambah, sama-sama berbuat dosa. Kemarin pada bulan Jumada Tsaniyah atau Jumadil Akhir ya dosa, tapi dosa pada bulan ini lebih gede. Sebaliknya, ngaji kita pada bulan lalu ya itu ibadah. Tapi ngaji kita sekarang ini nilai pahalanya lebih jamaah. Karena apa? Pada bulan Rajab. Maka semua amal ibadah pada bulan mulia ini nilai pahalanya juga ditambah. Sebagaimana sanksi dosanya juga ditambah. Itu yang berkaitan dengan masalah keutamaan bulan Rajab. Namun ibu bapak perlu kita sampaikan bahwa tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab. Sebagaimana tidak ada amalan khusus pada bulan Dzulqa'dah. Kalau pada bulan Dzulhijjah banyak amalan khusus itu. Ada Idul Adha, ada haji, ada puasa Arafah, ada sembelih kurban, ada takbir secara khusus. Pada bulan Muharram ada juga puasa khusus tanggal 10 atau 9 dan 10. Tapi pada bulan Rajab tidak ada. Lalu apa amalan? Ya amalan seperti bulan-bulan yang lain. Kita bisa memaksimalkan amal-amal ibadah kebaikan itu apa saja. Tetapi mengkhususkan misalnya sholat khusus pada malam Jumat pertama itu tidak ada. Atau orang bilang sholat sunnah raghaib 12 rakaat itu. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, baca Al-Qadr, inna anzalnahu 3 kali dan membaca kulhu 12 kali. 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu selesai membaca 70 salawat. Ya sepintas bagus itu. Tapi ternyata itu tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, imam salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ahli fikih, ahli hadis, ahli fikih perbandingan, beliau menyatakan salat raghaib itu termasuk salat nisfu Sya'ban. Mohon maaf ya saya sampaikan ini. Besok bulan Sya'ban itu kata beliau termasuk minal bid'ahil munkarah, termasuk bid'ah yang munkar. Ya, itu ucapan beliau. Termasuk pula Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab, beliau menyatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan hujjah atau argumen berkaitan dengan keutamaan khusus ya atau amalan khusus pada bulan Rajab. Puasa enggak ada, begitu pula sholat tertentu tidak ada. Begitu. Adapun kalau kita mau memaksimalkan ibadah, ibadah-ibadah sunnah itu banyak banget, ya. Ini ada buku Idharul Ajab fi Bayani Bid'ah Syahri Rajab, itu ada sekitar 30 hadis palsu. Hadis palsu atau sangat lemah yang berkaitan dengan amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab. Itu di YouTube juga sudah ada disampaikan oleh beberapa ulama dan ustadz kita, termasuk oleh Profesor Ahmad Zarqo itu. Beliau sudah menyatakannya, ada khusus, nanti silakan dibuka di YouTube. Beliau menjelaskan tentang hadis palsu yang berseliweran pada bulan Rajab. Ya begitu jemaah. Ini sekedar mengingatkan dan
Tentu kalau kita sudah di bulan Rajab, sebentar lagi bulan setelah Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Nah, mohon juga kita ibu bapak sudah mulai persiapan ya, persiapan Ramadan mulai sekarang. Kita dianjurkan supaya rindu, supaya menyiapkan diri, bahkan berdoa selalu jamaah agar Ramadan kita tahun yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah semoga pula kita diberi waktu, kesempatan, kekuatan dan taufik bisa mengisi Ramadan tahun ini, berpuasa, sholat tarawih, berinfak, zakat, sholat dan macam-macam amal ibadah bulan Ramadan. Dan harapan kita semoga Allah menjadikan kita pada akhir Ramadan hamba-hambanya yang bertakwa dan diampuni dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Begitu sekedar pembukaan dan pengantar pada malam hari ini. Mari kita lanjut pembahasan atau bacaan kita dari Arba'in Nawawiyah sampai hadis yang ke-19. Baru dibaca ya? Baru dibaca matannya? Atau sudah dibaca terjemahnya belum? Oh sudah ya? Berarti sudah dibaca penjelasannya? Belum? Maknanya juga belum sampai. Oh baik. Kita baca ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hadits tasi'a asyar. Hadis yang ke-19 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Suatu hari aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam. Lalu Nabi menggunakan kesempatan memboncengkan Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang jarak usianya sangat jauh ya. Beliau saat itu masih ABG, remaja gitu. Lalu digunakanlah kesempatan emas ini untuk menyampaikan bimbingan, pengarahan, pendidikan dan wasiat. Ya gulam, nah, inni u'allimuka kalimat. Akan aku ajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Penting banget ya jemaah, kalau pada momen-momen tertentu kita lagi berduaan dengan istri, berduaan dengan anak, itu bagus. Atau dengan siapapun gitu, mungkin lagi ngopi atau lagi mencengin anak di motor atau di mobil begitu ya. Kita sampaikan kalau ada kesempatan. Apa itu kalimat yang disampaikan oleh beliau kepada Abdullah bin Abbas? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga. Gak mungkin memang kita Masya Allah dijaga, masa kita jadi sapap kan gitu. Bukan itu maksud. Jagalah Allah artinya lakukan syariat hukum perintah Allah, jauhi larangannya. Lakukan syariat hukum agama ini. Sebagaimana tolonglah Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah gak butuh ditolong. Maksudnya adalah melaksanakan agama Allah kan begitu. Ini juga sama. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya ketika kita butuh Allah, Allah siap menolong kita. Tapi syaratnya apa? Kita menolong Allah tadi. Kita menjaga Allah dengan cara melaksanakan perintah agama. Idza sa'alta fas'alillah. Ini dia jemaah. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini minta secara umum. Ini minta secara khusus, minta tolong kepada Allah. Saat kita butuh pertolongan, minta juga kepada Allah jemaah. Kemudian wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Andaikan seluruh umat manusia dari awal sampai akhir berkumpul, bersatu padu untuk menolong dirimu, untuk memberikan kebaikan kepada dirimu, sungguh mereka tidak akan mampu kecuali jika pertolongan itu, bantuan itu, kebaikan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, diberikan kepada. Ini berkaitan dengan masalah takdir. Sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Sebaliknya, jika semua umat manusia ini bersatu padu berkumpul untuk mencelakakan dirimu, membahayakan dirimu, pun tidak akan pernah bisa kecuali musibah itu, ya, keburukan itu memang sudah Allah tetapkan menimpa diri. Ini masalah takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk itu sudah Allah tetapkan jemaah.
Ini bagian dari keimanan. Rukun iman yang keenam itu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Rufi'atil aqlam, karena pena sudah diangkat, artinya seluruh takdir, seluruh bahagian buat seluruh umat manusia itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tinggal mengalami saja. Karena kita tahu takdir kita itu ya kalau sudah terjadi jemaah. Kalau nanti besok kita nggak ngerti. Meskipun semua yang kita amalkan, yang kita lakukan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jaffatis suhuf, kemudian lembaran-lembaran yang ditulisi oleh pena itu telah kering. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi At-Tirmidzi, di dalam redaksi riwayat selain dari Imam Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapan. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Nih Bu Bapak, selalu ingat Allah ketika engkau dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi makmur, dalam kondisi lapang. Mengapa Ibu Bapak? Biasanya orang itu kalau sudah di atas, sedang bahagia, sedang kecukupan, sedang lagi berkuasa, sedang pokoknya dapat semuanya deh. Kadang atau bahkan mungkin seringnya lupa Allah, merasa dirinya semua ini kan hasil usahaku, ini aku sudah semuanya bisa melakukan apa-apa. Padahal tidak tahu dunia ini ibarat roda yang selalu berputar. Ketika Anda sekarang di atas, ingat suatu kali Anda akan di bawah. Nah, selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah saat engkau berada di atas kebahagiaan, kelapangan dan kemudahan. Niscaya Allah otomatis mengingat dirimu, membantumu, menolongmu jika engkau sedang di bawah terpuruk. Mungkin kita sedang mendapatkan musibah, mungkin butuh ini, butuh itu. Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Bersyukur kepada Allah saat kita berada di atas. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yakinlah. Ya. Apapun yang tidak ditakdirkan itu terjadi padamu, tidak akan mungkin terjadi padamu. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Jika Allah sudah menetapkan ini memang bagianmu, ini terjadi padamu, tidak mungkin itu akan meleset. Pasti akan terjadi. Itu kaitannya dengan takdir. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Nah ini, kemudian ada solusi. Bagaimana kita menjadi orang beruntung, orang sukses jemaah? Ketahuilah, yakinilah bahwa pertolongan Allah itu akan diturunkan kepadamu, diberikan kepada kalian ma'as sabr. Syaratnya bersabar. Orang itu kalau bersabar pasti dia akan menuai hasil yang baik. Syaratnya bersabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan solusi itu pasti akan diberikan ketika kita punya problem. Masalah apapun yang menimpa seorang mukmin, pasti Allah akan kasih solusi. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ingatlah, setiap ada kesulitan sudah dibersamai oleh kemudahan. Itulah sunatullah jemaah. Jadi kalau kita mendengar penjelasan Rasulullah SAW ini, membuat kita ini termotivasi, selalu optimis, selalu husnudzan kepada Allah. Meskipun dalam proses itu ya bersabar, mungkin jatuh bangun, mungkin luka-luka, babak bunyakan gitu. Tapi orang yang berjuang itu pasti akan meraih hasil. Karena tadi pertolongan itu diraih dengan kesabaran. Solusi, ya kalau ada problem, kalau kita sabar, kita mohonnya kepada Allah, pasti diberi. Ada kesulitan-kesulitan, kita sabar, kita terima dengan penuh keikhlasan, kesabaran, itu takdir Allah. Lalu kita mohonnya kepada Allah, pasti akan diberi kemudahan. Bahkan itu di dalam surat Alam Nashrah itu ya, Al-Insyirah itu atau An-Nashrah itu, satu kesulitan mendatangkan dua kemudahan. Itu kurang apa kebaikan dan rahmat Allah.
Persoalannya kadang kita ini nggak ngerti jemaah, nggak paham hukum Allah, nggak paham betapa Allah Maha kasih sayang, sehingga kita ini gampang nutup, gampang putus asa, apalagi menyalahkan takdir. Nah, kemudian yang dicari bukan Allah, yang diminta bukan Allah, tapi malah dia berbuat syirik, dia pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat dan wingit. Nah, ini keliru. Padahal semua itu kalau diterima dengan sabar, dengan optimis, husnudzon kepada Allah, lalu senantiasa mohonnya hanya kepada Allah, ini janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan. Karena Allah kalau berjanji tidak mungkin diingkari janjinya. Penjelasannya bahwa orang yang anna man hafidha hududallahi hafidhahu fi dinihi wa dunya. Orang itu jika dia berusaha menjaga batasan-batasan Allah, ini yang halal, ini yang haram, yang halal boleh, yang haram jangan, yang halal banyak, yang haram dikit, ini yang dilarang, ini yang diperintah. Tolong dijaga ini batasan-batasan itu. Sudah ada hukum-hukum itu jangan. Ini boleh, ini tidak, ini dianjurkan, ini tidak, ini diperintah, ini tidak, ini dilarang, ini begitu, dan seterusnya. Semuanya sudah ada. Kita umat Islam, jika berupaya menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, menjaga larangan Allah dengan menjauhinya, yakinlah Allah akan menjaga dunia kita, agama kita, dan tentu Allah akan menjaga kelak di akhirat dari siksa api neraka. Itu sudah rumus. Syaratnya apa? Kita berupaya bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan masing-masing. Karena dalam praktiknya satu person dengan orang lain, person lain beda aja. Ada orang mampu ini, yang lain tidak. Tapi kan mampu itu, yang lain mungkin tidak. Asal semuanya ini dalam koridor takwa. Karena kita diperintah supaya memaksimalkan potensi diri kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Tapi maksimal masing-masing beda. Makanya sesuai kemampuan masing-masing. Yakinlah itu janji Allah. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu amam tujah. Ini dia. Kalau Allah sudah berjanji, pasti tidak mungkin diingkar. Dan ucapan Rasulullah SAW itu pasti benarnya. Pasti benar. Karena beliau bersifat siddiq. Beliau bersifat siddiq jujur. Sangat amat jujur. Al-amin. Sangat amat dipercaya. Tidak mungkin bohong. As-sadiqul masduq. Yang jujur dan dipercaya. Maka kita harus mengimaninya, ucapan ini. Dan itu sunatullah, janji yang pasti ditepati jika kita memenuhi syaratnya. Yang kedua, ana man adha'a hududallahi la yasulu lahu al-hifdzu minallah. Nah, sebaliknya orang yang mengabaikan hukum Allah, syariat Allah, batasan-batasan Allah, dia cuek, alah mas, mau boleh sing haram ya, lo tidak mikir sing halal, atau dia menghalalkan segala cara. Ingat, Allah berlepas diri. Ya karep mune. Kan gitu. Engko yen ana apa-apa urusan dhewe kan beda ibaratnya. Kalau kita berusaha menjaga agama Allah, Allah pasti menjaga. Tapi kalau orang sudah cuek seperti itu, ya sudah. Silahkan. Orang yang sudah mengabaikan, melalaikan batasan dan hukum Allah, Allah tidak berkenan menjaganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nasullaha fanasiyahum." Karena mereka lupa Allah atau melupakan Allah, ya Allah pun melupakan mereka. Dalam arti enggak ngurus mereka. Ya, seperti itu. Jadi sapa sing nandur bakal ngundur, itu prinsip. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Orang yang berbuat baik pasti dibalas kebaikan. Itu prinsip dalam agama kita. Sehingga ibu bapak, kalau kita berbuat baik, kalau sekarang kita belum ngunduh hasilnya, belum memanen hasilnya, jangan ragu. Cepat atau lambat, pasti itu ada. Karena balasan kebaikan orang beriman itu bukan hanya di akhirat, ibu bapak, di dunia juga dibalas loh kita itu. Jadi jangan salah paham ya. Allah itu membalas kebaikan orang beriman di dunia dan di akhirat. Beda dengan orang-orang non muslim, orang kafir.
Kalau mereka berbuat baik, Allah balas di dunia saja. Di akhirat tidak dikasih. Sehingga balasan mereka mesti pol-polin nang dunia. Selesai. Habis di akhirat, naudzubillah, mereka tidak dapat apa-apa, hanya neraka yang didapat. Adapun orang Islam dibalas di dunia, di akhirat jauh lebih banyak. Tidak bisa kita bayangkan. Kemudian, ini dia. Anal jazaa min jinsil amal. Ini dia. Bahwa siapa yang menanam pasti dia memanen. Dalam bahasa kita, sapa sing nandur mesti bakal mundur. Kalau yang kita tanam itu kebaikan, hasilnya juga pasti kebaikan. Bahkan satu biji yang kita tanam, masa buahnya cuma satu, mesti banyak. Begitulah perumpamaan. Ya, satu habba, satu biji bisa berlipat-lipat, jadi ratusan kali. Itu kebaikan. Pun kalau kita menanam keburukan, ya otomatis buahnya pun keburukan. Fal amalu hifdzun. Ketika kita beramal soleh, itu sesungguhnya kita menjaga agama Allah. Agama Allah sempurna jemaah, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berubah. Itu teksnya, substansinya. Tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari, siapa? Ya kita. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab para ulama, ya sudah begitu, sempurna. Tetapi kesempurnaan itu bisa terwujud betul-betul real, nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siapa itu yang melaksanakan? Kita. Maka kita kalau menjaga dengan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka wal jazaa'u hifdzun. Balasannya pun besok kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari fitnah dunia, dijaga dari siksa kubur, dijaga dari siksa api neraka. Ibu bapak, sukses seseorang itu ketika dia faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa dijaga dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah keberuntungan yang sejati, yang hakiki. Karena di akhirat hanya ada dua, ibu bapak. Kalau ada orang dijaga di neraka, otomatis dia masuk surga, dan itulah al-fawz, kesuksesan, keberuntungan yang sesungguhnya. Tidak mengapa barangkali di dunia kita ini diuji, mungkin ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang kurang ini, kurang itu, cita-cita yang belum tercapai, ini dan itu. Banyak yang belum bisa kita nikmati di dunia. Asalkan kita beriman, beramal soleh, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan dan amal soleh kita. Dan akan dibalas bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan di akhirat jauh lebih besar, lebih bagus daripada amalan kita ketika di dunia, ibu bapak. Maka jangan pernah kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Dan itulah keimanan, keimanan yang mantap dari seorang mukmin. Kemudian ini dia, annal 'abda yakhussu rabbahu bil ibadati wal isti'anah. Nah, hendaknya seorang hamba Allah yang beriman itu senantiasa, ibu bapak, terus beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah berhenti kita beribadah dan mohon pertolongan kepada Allah. Karena apa? Mohon pertolongan itu, berdoa itu bagian dari ibadah. Maka dalam kalimat yang selalu kita baca dalam setiap rakaat salat kita, ibu bapak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya kita diperintah supaya terus beribadah, dan ibadah itu bisa terus istiqomah terus sampai akhir kita, kehidupan kita, jika kita mendapat pertolongan dari Allah. Sementara pertolongan itu kita minta kepada Allah, karena meminta tolong kepada Allah itu bagian dari ibadah. Jadi terus otomatis ketika kita meminta kepada Allah berarti kita ibadah. Ketika kita minta kepada Allah, pasti kita akan diberi istiqomah. Itulah kehidupan seorang mukmin yang tidak boleh sedikit pun atau sebentar pun berhenti dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu nggak akan bisa dilakukan kecuali taufik dan pertolongan dari Allah jemaah. Barangkali ada orang yang lebih longgar waktunya, ada orang yang lebih kuat, lebih sehat, lebih kaya, lebih makmur, lebih segalanya. Tapi belum tentu ketika sholat wajib dia bisa datang ke masjid. Sholat isya apalagi, sholat subuh apalagi.
Belum tentu jemaah. Belum tentu orang yang duitnya mungkin turah-turah. Belum tentu dia ringan untuk sekedar berinfak. Tapi Masya Allah kadang kita jumpai. Saya ada punya teman jemaah, sekaligus santri. Ini orang buta jemaah. Saya punya pesantren tunanetra tapi online jemaah. Ya, pekerjaannya jualan, keliling-keliling di jalanan, jualan snack, jualan ini. Ibu kadang-kadang bawa-bawa mungkin mengetahui ya, ada orang jalannya kok kayaknya di mana itu ya. Atau mungkin di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat wisata atau di pom bensin. Teman-teman kita, saudara kita, Masya Allah, berjuang. Dia nggak mau minta-minta, padahal tidak bisa melihat ibu. Ini Masya Allah, orang yang sangat care banget kepada sesama. Dia pun membutuhkan sesungguhnya. Kondisi ekonominya pas-pasan, tapi dia anak teman ini suka bersedekah. Kadang dia diberi sesuatu, dia dengar temannya di sana dia membutuhkan, diberikannya sesuatu ini kepada temannya. Masya Allah. Ibu bapak kalau melihat kondisinya biasa-biasa, bahkan ya tidak menunjukkan orang yang mampu. Tapi begitulah, kalau Allah kasih taufik, mungkin kecil yang kita berikan, sedikit yang kita infakkan, atau mungkin dianggap remeh, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tapi jangan pernah meremehkan kebaikan itu, jangan. Jadi semua ibadah itu semata-mata dari Allah. Kemampuan kita bisa duduk, bisa sholat, bisa ngaji, bisa apapun, itu karena Allah, jangan. Maka ini membuat kita jadi tahu diri. Jangan pernah sombong. Karena sombong itu penghalang masuk surga. La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga jika di dalam hati seseorang masih nyimpen kesombongan, meskipun kecil, meskipun ringan sekali. Maka tidak boleh gaya-gaya sombong, berlagak, sok begini, tidak boleh. Sehebat apapun yang kita raih saat ini, prestasi apapun, jangan pernah menepuk dada, jangan pernah sombong. Karena semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintah. Mengapa kita diperintah supaya berdoa, jemaah? Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu termasuk orang yang sombong dan besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah jemaah. Jadi doa itu salah satu sifat orang yang tawadhu. Nabi SAW itu sudah tidak punya dosa jemaah. Nabi itu tidak punya dosa, nirdosa begitu. Bersih sih. Bahkan Nabi itu manusia paling mulia secara mutlak. Bahkan makhluk paling mulia jemaah secara mutlak. Tapi Nabi SAW setiap hari minimal beristighfar, bertobat berapa kali jemaah? 100 kali. Nah kita orang yang mau beristighfar, nggak mau doa itu sombong, merasa dirinya sudah aman, merasa dirinya sudah hebat. Tidak boleh jemaah. Ini Nabi ya Allah. Ini luar biasa. Kita baca hadis seperti ini, kita jadi Masya Allah jemaah. Maka Islam mengajari kita ketika sholat, meskipun Anda mungkin jadi pejabat, orang kaya, orang top, tokoh, bangsawan, sholat sama jemaah. Kalau di shop ya sudah, nggak peduli. Anda di belakang jadi makmum, apalagi di belakang sendiri ya sudah. Nggak ada, ini tokoh suruh di depan, dah. Datang telat ya di belakang. Ketika sujud meletakkan bagian yang paling kita hormati ini, kepala kita, dahi kita di bawah. Mungkin depan kita ini orang miskin, orang biasa, orang ini, kita di belakangnya. Ya mohon maaf, kita di belakang itu mau sholat ngarepku, ya tetap sama di hadapanku. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi sholat berjamaah, Masya Allah, jamaah ngaji bareng, apalagi kalau haji di Arafah, itu sebenarnya Islam yang luar biasa, ajaran Islam yang luar biasa, mengingatkan kita selalu supaya apa jemaah? Jadi orang yang rendah hati, jangan sombong. Karena ingat, kalau doa kita minta surga, kalau kita masih sombong, ya lucu. Orang pengen surga sementara penghalang surga itu salah satunya apa? Sombong. Kok kita masih pelihara sombong? Tidak boleh. Nah, kita diajari supaya begitu jemaah. Di sisi lain juga tetap ya kita memuliakan orang wajib ya, menghormati orang lain, menghormati orang tua yang lebih tua itu wajib jangan. Menghormati pemimpin itu ada. Bahkan itu nanti diancam keras.
laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabiri. Bukan bagian golongan kami yang mengikuti ajaran kami dengan baik, yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak memuliakan menghormati yang lebih tua. Ini contoh, tapi nggak boleh kemudian kita sombong. Berikutnya, al-imanu bil qadar. Nah, hadis ini sebagai salah satu hadis yang memberitahu kita jemaah supaya beriman kepada takdir. Rukun iman yang 6 itu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Di semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Bahkan kejahatan, kekafiran, kemaksiatan itu atas kehendak Allah. Tapi ingat, semua perbuatan Allah itu di atas kebaikan dan hikmah serta keadilan. Sehingga tidak boleh kita menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Karena Allah itu tidak ditanya atas semua yang ia lakukan. Yang ditanya itu kita. Karena Allah yang memiliki seluruh alam, memiliki seluruh makhluk, ya bebas-bebas saja Allah melakukan sesuatu. Dan ingat, semua yang dikerjakan oleh Allah itu semuanya pasti baik, semuanya pasti adil, dan semuanya mengandung hikmah yang sangat besar. Ya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah keimanan jemaah kepada takdir. Kemudian, annal ibadah la yanfa'una wa la yadurrun. Bahwa makhluk termasuk manusia, mungkin ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada siapapun atau apapun makhluk itu, yang kecil termasuk yang gede-gede itu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memberi mudarat kecuali dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Illa idza kana an-naf'u wa dharru muqaddaraini min Allah. Jadi semua kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jika menimpa kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu jemaah. Kemudian annahu la yahsulu li hadin naf'un illa idza kana muqaddar. Kita ini bercita-cita jadi apapun, ingin meraih apapun jemaah sudah diusahakan dengan semaksimal mungkin. Jika memang Allah tidak menakdirkan itu diberikan kepadamu, tidak akan terjadi. Sebaliknya mungkin orang sudah mau dicelakakan oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau Allah nggak takdirkan, nggak akan kena juga. Jadi semua itu semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak akan terjadi. Kemudian an-sabra yaqibuhu an-nasr. Ini dia. Kesabaran itu puncaknya, hasilnya, ujungnya, buahnya adalah pertolongan dari Allah. Dalam mendidik anak sabar. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sabar. Kalau nggak sabar berat ibu bapak. Rumah tangga itu berat kalau nggak bersabar. Mau ini putra putri mendidik mereka kalau nggak sabar berat. Apalagi yang jadi pemimpin. Jadi Pak RT aja berat. Pak RT mana sih? Ngurusi warga yang mungkin sekian putih, masya Allah. Apalagi ngurusi sekian ratus juta, berat. Ya. Jadi sabar. Sabar dalam beribadah. Salat 5 waktu itu kalau nggak sabar nggak bisa jemaah. Monoton kan sejak dulu, nggak berubah kan, nggak ada sesuatu yang ya nggak ada apa ya inovasi atau apa kreasi tambahannya memang begitu. Monoton, ya monoton kan nggak sabar kan, ya. Kemudian kadang-kadang orang alasannya mengganggu, nanggung, sibuk lagi, penak-penak kerja di konsolat misalnya gitu. Kalau orang nggak paham begitu, berat kecuali orang yang sabar. Puasa apalagi berat. Loh, iki duit-duitku dewe. Ya. Wedang-wedangku dewe, sega-segaku dewe orang-orang dipangan gitu. Kalau nggak sabar, Pak. Belum lagi kemudian misalnya kita meninggalkan maksiat. Lah kurang jalur aku harus ditawani misalnya gitu. Aku kurang bayar gratisan kemana-mana ya sudah. Berat kalau nggak siap. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar menerima musibah. 3 kesabaran ini terus ada, pasti akan diberikan kepada hamba-hambanya.
wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, agar kami melihat siapa di antara kalian yang terus istiqomah dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini, dan siapa di antara kalian yang salah. Anal karba yaqibuhul farq. Jika ada musibah, jika ada bencana, jika ada ujian, pasti nanti ada solusi. Pasti. Entah cepat entah lambat. Begitu pula wa annal usra yaqibuhul yusra. Jika kita mengalami kesulitan, ya, ada ini, ada itu, ekonomi sulit, mungkin ini sulit, apa-apa sulit, yakinlah setelah itu pasti ada kemudahan. Dengan catatan tadi, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, senantiasa mengimani bahwa semua itu takdir dari Allah, senantiasa bersabar menerimanya, sembari berusaha, sembari memohon pertolongan, tidak pernah berhenti, dan yakin kepada Allah. Pasti janji-janji itu dipenuhi ketika kita memenuhi syarat. Kemudian, nah ini Ibu Bapak, Nabi itu ya Nabi, Rasul, bahkan Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Tapi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatuhu as-sirr. Beliau tidak gengsi memboncengkan orang lain, tidak malu untuk membersamai anak kecil. Kadang orang tuh kalau jadi tokoh ketemu anak kecil itu, wah, masa ampun barang kalau cah cilik, duduk aja kadang nggak mau. Masa aku tokoh, masa lu beban, waduh, ya kursinya VIP lah. Nggak boleh begitu nih jemaah. Nabi manusia paling hebat, makhluk paling hebat, tidak malu, tidak gengsi untuk berbaur dengan wong cilik, dengan masyarakat biasa, dengan siapapun. Kemudian terakhir, at-taqdimu baina yaday dzikril amri al-muhim bima yahfizu an-nufus ilaih. Biqauli ala muallimuka kalimat. Di dalam hadis ini juga salah satu trik metode pembelajaran pengajaran Nabi apa? Mengambil perhatian guru sebelum menyampaikan materi, bagaimana membuat murid-muridnya fokus dulu, siap dulu. Ya, ini jamaah salah satu metode yang sering disampaikan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi supaya apa? Karena yang tadi disampaikan itu perkara penting, maka juga agar audiens, jamaah, murid, siswa, santri atau siapapun yang diajak bicara itu betul-betul memberikan perhatian sehingga apa? Nanti betul-betul ingat, paham dan tidak keliru. Begitulah salah satu metode yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan tentu yang paling penting dari masalah keimanan, masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan ya luar biasa disebutkan dalam hadis yang ke-19 ini. Jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang mau tidak mau sudah harus kita sampaikan azan, maka sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentu masih banyak kekurangan dan sangat ringan sekali. Untuk lebih detail, lebih rinci dan lebih mantap lagi, silakan Ibu Bapak baca di buku Arba'in Nawawiyah yang asli maupun yang terjemahan yang sudah dijelaskan oleh para ustaz, para syekh, para imam, para ulama. Banyak banget buku ini. Kalau nggak punya bisa lihat di Google, ya bisa dibaca, atau di YouTube mungkin penjelasan para ustaz atau bahkan syekh langsung mungkin ya ada banyak. Dan ini luar biasa. 42 hadis disebutkan oleh beliau ini salah satu buku yang sangat penting sebagai prinsip-prinsip pokok-pokok dasar kehidupan beragama kita sehari-hari. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan segala urusan, memberi kita ilmu yang bermanfaat, kemudahan beramal dan ibadah yang diterima, serta rezeki halal thayyib dan barakah. Dan semoga Allah beri kita kemuliaan, kejayaan pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.